Ya, sejumlah lembaga survei sudah merilis elektabilitas capres dan juga cawapres yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Yang terbaru adalah Populi yang merilis Prabowo Gibran unggul. Sementara sebelumnya, lembaga survei Carta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Mahfud unggul. Pemilu memang semakin dekat. Hal ini ditandai banyaknya survei terkait elektabilitas para bakal calon presiden dan wakil presiden yang dikeluarkan lembaga survei. Populi Center merilis survei terbarunya. Elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan 43,1%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD 23% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22,3%. Sementara hasil survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD mengantongi 36,8%. Lalu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membuntuti dengan 34,7% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,3%. Lalu, apakah perbedaan angka yang cukup signifikan dalam hasil survei ini bisa dijadikan jalan bagi pasangan yang berkontestasi dan pendukungnya untuk berbenah diri? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Bang Habibur Rahman, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Habib. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Yang juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Ahmad Baidowi, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mas Awi. Salam, Bayu, Om Habib. Pagi, Pak Awi, sehat. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan di studio juga sudah hadir bersama kami ada Direktur Eksekutif Populi Center, Mas Afri Madona. Selamat pagi, Mas Afri. Terima kasih sudah hadir juga. Mungkin kita pertama ke Mas Afri dulu ya. Mas Afri, Populi Center kan ini mengcapture atau merilis survei bahwa Pak Prabowo ini unggul dibandingkan dengan Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Ini seperti apa data yang bisa disampaikan oleh Populi berkaitan dengan hal ini? Secara umum hasil survei kita memang perlihatkan ada beberapa pola-pola kenaikan maupun pola penurunan ya. Kenaikan terutama sekali memang di kubu Prabowo Gibran. Misalnya dukungan pemilih Pak Jokowi di tahun 2019 itu sudah cukup signifikan beralih ke kubu Prabowo Gibran. Itu ya, dan itu sudah menyalip dukungan yang selama ini diberikan kepada Ganjar Mahfud, gitu ya. Sebelumnya Pak Ganjar Mahfud itu masih dapat lebih dari 40%, sekarang sudah tinggal 32%. Sementara suara Pak Jokowi di 2019 yang beralih ke Prabowo Gibran itu sudah hampir 40%, gitu ya. Jadi sudah kesalip. Yang kedua, elektabilitas terbuka Gibran itu juga naik secara signifikan. Barangkali mungkin ini sejalan dengan pemberitaan dan sebagainya, begitu ya. Kemudian serangan-serangan mungkin, sementara mungkin mereka cool-cool aja membalas, begitu ya. Jadi mungkin barangkali ada unsur-unsur simpatik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak meriksa itu. Yang kita lihat adalah bahwa ada peningkatan signifikan di elektabilitas terbuka Gibran sendiri. Yang ketiga, suara milenial itu sangat besar ya ke Prabowo Gibran, gitu ya. Itu sudah lebih dari 50% gitu ya kalau di data kita gitu. Itu peningkatan yang sangat signifikan dari sebelumnya mungkin sekitar di angka 30%, sekarang sudah sangat besar. Kemudian dukungan-dukungan seperti misalnya dari Muhammadiyah dan NU gitu ya, itu juga sudah meningkat cukup besar ya, terutama suara Muhammadiyah ya, pemilih Muhammadiyah ya, ke kubu Prabowo Gibran. Plus juga di Jawa kalau kita perhatikan gitu ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur dukungan terhadap Prabowo Gibran itu juga meningkat pesat gitu ya. Bahkan di Jawa Tengah sendiri suara Ganjar Mahfud juga tergerus dan teralih. Mas Afri, kalau kita lihat itu tadi datanya Populi Center itu
Pak Prabowo 40% ya? 43,1%. Hasilnya? Oke, nah itu interval waktu kapan Mas hasil surveinya? Dari tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Oke, artinya ketika proses rilis survei ini atau ketika proses penghitungan itu dinamika soal kejadian yang di MK itu masuk dalam perhitungan masuk ini? dalam perhitungan. Dan itu tidak berpengaruh? Iya, makanya kemudian kita tanya juga isu tentang dinasti politik, tentang MK dan sebagainya gitu ya. Kita menemukan bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan isu-isu seperti itu gitu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, saya tidak terlalu heran dengan hasilnya sebenarnya. Karena perdebatan tentang dinasti politik dan lain sebagainya itu kan perdebatan kelas menengah dan elit begitu ya. Di masyarakat mungkin mereka tidak mengcapture itu gitu ya. Bahkan temuan di beberapa lembaga survei lain mungkin bisa jadi ya tidak akan terlalu jauh berbeda dalam menangkap itu gitu. Karena masyarakat kelas bawah gitu ya, mereka tidak terlalu peduli dengan hiruk pikuk yang diperdebatkan oleh elit dan kelas menengah atas gitu. Karena itu kemudian bagi mereka ya ini fine-fine aja. Plus juga di daerah kalau kita perhatikan pilkada ya mungkin semua dinasti politik gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa juga dengan hal-hal seperti ini gitu. Oke, baik Mas Afri, Bang Habib sama Mas Awi, kita lanjut lagi ya. Sekaligus juga nanti kami akan ajak Anda semua untuk menyimak bagaimana kondisi di Taman Makam Pahlawan Kalibata di peringatan Hari Pahlawan 10 November ini yang baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di sana. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Mas Awi. Mas Awi melihat data-data yang disajikan oleh Populi Center. Kemudian sebelumnya juga ada data-data survei elektabilitas yang disampaikan oleh Carta Politika. Apa tanggapan dari tim Ganjar Mahfud? Dinamika lembaga survei itu kan memotret perkembangan yang terjadi di masyarakat. Saya kira basis data dan metodologinya sama ya. Tinggal cara pengambilan sampelnya yang berbeda-beda. Contoh misalkan antara Populi Center dengan lembaga di sektor politik, dengan Carta Politika, tiga pasang calon itu berbeda hasilnya. Ketika dua pasang calon memiliki kemiripan, tapi angkanya jauh berbeda. Kalau di Populi Center itu kan ketika tiga nama Pak Prabowo unggul jauh, bahkan ada satu pernyataan berpotensi menang satu putaran. Itu tanggung menurut saya, harusnya langsung saja berpotensi dilantik langsung pelantikan, bukan pemenangan. Tapi it's okay lah, itu kan data survei, kita hormati saja. Tentu kita terus fokus untuk memenangkan kontestasi di pemilu yang akan datang. Satu hal lagi yang disampaikan tadi Arfi bahwa soal dinasti politik itu terjadi di pilkada. Iya memang Gibran maju sebagai wali kota, Bobi maju sebagai wali kota, itu juga bagian dari dinasti politik. Termasuk di kepala daerah yang lain pun itu begitu, karena undang-undang memungkinkan untuk itu. Yang jadi problem sekarang majunya Gibran di pilpres itu kan karena ada putusan MK yang kita tahu semua penuh dengan pahara gitu. Tapi itu sudah menjadi norma hukum, tetapi kan tidak mungkin kita lupa begitu saja. Kalau kemudian itu bukan menjadi isu publik, ya itu menjadi tugas dari kami untuk menyadarkan publik. Kami sebagai kalangan menengah ke atas, termasuk para pelaku lembaga survei di kalangan menengah ke atas, itu kan bagian dari orang-orang yang saya kira harus memberikan pencerahan. Tapi sekali lagi, kami menghormati hasil survei dari Populi Center dan juga perlakuan kami sama dengan lembaga survei yang lain. Setiap data yang ada terus kita analisa, pasti dalam 90 hari ke depan itu ada dinamika politik yang perlu kami cermati dan itu akan berpengaruh terhadap potensi politik masyarakat di pemilu 14 April 2024 yang akan datang. Di 14 Februari 2024 yang akan datang. Ya kami adalah bagaimana meyakinkan pemilih yang belum yakin itu untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud. Soal mana yang benar ya kita tunggu hasil KPU-nya nanti.
Oke, Mas Awi satu lagi ya, kalau misalnya nanti mana yang benar kita tunggu hasil KPU-nya, yaitu kita sepakat semua ya. Tapi saya satu lagi tadi menyampaikan apa yang disampaikan Mas Afri soal isu di MK, Gibran dan juga MK. Ini rupanya kalau Mas Afri sampaikan tadi, ini hanya di isu-isu elit saja gitu, jadi tidak menyentuh pada grassroots. Apa komentar Anda soal ini? Ya betul, karena mayoritas pemilih kita itu lulusan SD gitu. Agar kemudian kami yang kategori survei Populi Center itu bagian dari kelas menengah, ya tentu kita tidak membiarkan ini, terus memberikan pembelajaran kepada publik, terus menyampaikan informasi yang kepada publik. Nah, sesuatu bahwa telah terjadi di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian ada pelanggaran, terus kemudian ada gugatan baru, meskipun itu tidak misalkan nanti putusannya tidak mencoret Gibran gitu, karena pasal hukum kan berlaku progresif gitu. Tetapi setidaknya ini sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Oke, baik, Mas Awi. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mas Awi sudah menanggapi soal hasil survei Populi Center ya. Kalau Bang Habib sendiri, seperti apa menanggapi? Ya, pertama tentu kita menghargai apapun hasil survei ya, termasuk rekan-rekan dari Populi Center. Kalau kita melihat angkanya memang cukup tinggi, tapi menurut kami kita nggak boleh berbesar hati, nggak berbesar kepala ya, nggak boleh arogan ya, karena hasil survei ini, karena memang kontestasi masih cukup lama. Bahkan kita belum memasuki masa kampanye untuk beradu visi, misi, dan program. Nah, tentu kita juga menghormati kompetitor-kompetitor kita, bukan kaleng-kaleng juga. Tapi kami yakin ya, sekarang ini kan semua mesin politiknya sudah turun, mulai turun. Golkar all out, Pak SBY all out, partai-partai lain, PAN apalagi ya kan, semua all out, termasuk relawan-relawan Projo dan lain sebagainya itu all out. Nah, saya pikir ini berpengaruh signifikan terhadap hasil survei. Nah, soal MK, sebelum ditanya saya bisa jawab ya. Jadi justru ya, kita melihat kan tadi dikatakan kalau di Gen Z dan milenial kita tinggi sekali, hampir 50 kalau nggak salah ya. 50% lebih. Karena apa? Mereka adalah kelompok yang kritis gitu loh. MK ini dikira akan membawa dampak buruk terhadap Pak Prabowo Gibran. Persoalan di MK ternyata menurut saya justru akan terbukti membawa dampak yang positif isunya ya, dalam konteks isu. Kenapa? Orang melihat betapa anak muda ya coba dihalang-halangi, coba dicegal ketika ingin berkontestasi. Lalu ada putusan MK. Ketika dipelajari ya, sekarang kan sudah terbuka, orang bisa akses semua. Ternyata tidak ada satupun ya pembuktian bahwa Anwar Usman ini melakukan yang namanya menerima yang namanya intervensi. Kan dituduhnya dijatuhi hukuman karena intervensi. Ternyata tidak ada satu orang saksi pun, satu alat bukti pun ya orang ini dihukum. Nah, lalu yang kemarin saya bilang tadi, yang soal pelanggaran azas benturan kepentingan, ternyata sudah berlaku sejak zaman Pak Jimli Asidiki ya, Pak Saldi Isra. Nah, ini dibaca oleh anak-anak muda yang kritis, nggak bisa mereka ini digoreng. Apalagi penyampai pesan gorengan adalah pihak-pihak yang mereka nilai memiliki kepentingan gitu loh. Ini bukan gorengan di atas meja ya. Yang penyampai gorengan ini orang jelas dia ngomong begitu. Dia orang yang berkompetisi dan mungkin khawatir terhadap pertumbuhan elektabilitas Pak Prabowo Gibran. Lalu ya kenapa setelah putusan MK ini lonjakannya tinggi? Karena menjadi terkonfirmasi, apalagi dilanjutkan dengan yang namanya deklarasi. Orang yang tadinya ragu, pendukung Jokowi yang tadinya ragu apakah Mas Gibran bisa maju ya, menjadi teryakini. Karena Anda lihat kalau di sini di Pak Prabowo naik, mohon maaf Pak Ganjar turun. Nah, di mana nih kita deposit kenaikannya, dari mana? Pasti dari pindahan. Kemungkinan besar ya, atau orang yang tadinya ragu mau kemana, ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo, menjadi teriyakini setelah putusan MK dan setelah deklarasi. Jadi pindahan itu dari Ganjar itu ya, tadi? Iya, menurut saya begitu. Kalau ada yang naik, ada yang turun, kan berarti kan yang naik ini kan dari yang turun. Persoalan perbedaan, ada carta. Ya. Bedanya tipis. Pak Prabowo di kedua, ya kan ya, tapi tipis sekali. Kemudian Populi, ya, Mas Afri ini perbedaannya tebal sekali. Dengan logika atau penalaran yang wajar, ya kan, kita cari mediannya
di mediannya saja. Itu biasa. Ya hal yang sederhana dilakukan teman-teman menganalisa berbagai hasil lembaga survei. Ya yang kredibel semua nih. Kanan kiri kita cari mediannya. Tetap aja Pak Prabowo unggul agak signifikan gitu. Nah, kalau gitu saya mau ke Mas Afri ya. Kenapa sih kok ada perbedaan yang kita lihat ya di Carta Politika dan di Populi Center berkaitan dengan hasil, meskipun tadi disampaikan oleh Bang Habib bahwa ini bedanya sangat tipis sekali, tapi kenapa ada perbedaan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun misalnya elektabilitasnya ini tinggi, misalnya Pak Prabowo dan kandidat lainnya begitu ya, ini korelasinya terhadap persepsi atau preferensi pemilih itu seperti apa sampai pada akhirnya mencoblos tokoh itu? Iya. Perbedaan, ada banyak alasan gitu ya, kenapa hasil lembaga survei itu bisa berbeda gitu ya. Proses pengambilan datanya gitu ya, misalnya samplingnya gitu ya, apakah proporsional atau tidak ya, berbasis jumlah DPT di berbagai wilayah itu begitu ya, atau tidak begitu ya, itu pasti sangat mempengaruhi gitu. Cara bertanya juga begitu ya. Kalau kita perhatikan dalam hal cara bertanya rata-rata hampir sama gitu ya. Kan setiap slide yang kita sajikan hasilnya pasti kita sertakan pertanyaannya gitu. Dan rata-rata hampir sama gitu. Jadi kalau di cara bertanya relatif sama, kemungkinan ada perbedaan di proporsi sampel yang diambil di berbagai wilayah-wilayah itu gitu. Itu yang menyebabkan perbedaan umumnya gitu. Nah, tetapi tentu saja secara statistik kita sebenarnya bisa mengecek ini gitu ya. Kenapa bisa berbeda dan kemudian seberapa signifikan perbedaan dari masing-masingnya gitu. Itu sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan gitu ya. Dan asosiasi yang punya otoritas untuk melakukan audit data atau asosiasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perdebatan dan sebagainya gitu, bisa ditanya di asosiasi, itu bisa seperti itu. Yang kedua, apakah ada korelasi antara tingkat elektabilitas ini dengan pencoblosan gitu ya. Dari berbagai pengalaman kita sebelumnya iya gitu. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa survei itu dia hanya menangkap dinamika politik atau public mood ketika survei itu dilakukan. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau hasil populi dia hanya bisa membaca public mood ketika tanggal 29 Oktober sampai 5 November gitu ya. Ketika sudah ada dinamika baru, misalnya kampanye sudah mulai dan sebagainya bulan depan gitu, mungkin akan ada perubahan-perubahan. Artinya kan tanggung jawab setiap paslon ya untuk menjaga isu, menjaga mood tadi Pak Rasio. Kalau bisa pemilunya dipercepat. Betul. Oke. Kalau misalnya memang soal lembaga survei punya dapurnya masing-masing, punya metodenya masing-masing, kita tidak mencoba membenturkan, kita menghargai itu juga. Cuman kami ingin menyampaikan kita juga sudah mencoba mengundang dari pihak Carta Politika, tapi belum bisa bergabung pagi hari ini. Nah, kita lanjut lagi perbincangan dengan Mas Awi, Mas Afri, dengan Bang Habib, tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Mas Awi. Mas Awi, tadi sudah ada statement juga dari Mas Afri, Bang Habib, terutama soal isu-isu ya yang di-capture oleh masyarakat ketika peristiwa di MK. Nah, Mas Awi tadi sudah menyampaikan argumentasinya gitu, bahwa harus ada strategi juga yang disampaikan oleh tim Ganjar Mahfud begitu mengenai isu tersebut. Nah, tadi Bang Habib soal MK sudah menjawab lebih jelas nih gitu. Saya minta tanggapan langsung dari Mas Awi. Bukan soal anak muda, ini soal cara gitu, soal strategi, soal cara menyiasati agar anak muda itu lolos menjadi cawapres. Tetapi kan itu sudah lewat, tidak perlu diperdebatkan lagi soal itu biar menjadi catatan sejarah perjalanan hukum demokrasi politik Indonesia. Dan kami ke depan juga adalah bagaimana memastikan Pak Ganjar, kalau tadi terkonfirmasi survei bisa 2 putaran, survei, dan kita beradu strategi bagaimana bisa masuk ke putaran kedua. Kalau tadi ada arahnya menang 1 putaran, bagaimana bisa menang 1 putaran. Tapi sayangnya di survei tadi sudah menyebut bisa langsung dilantik gitu. Jadi kalau bisa dilantik, kita arahkan bagaimana langsung dilantik. Sekali lagi semuanya itu memiliki strategi masing-masing dan tidak perlu kami ungkap di sini. Dan fakta-fakta yang ada di survei yang dipotret oleh Populi pada hari itu belum tentu itu cerminan pada pemilu yang akan datang, karena kita masih ada waktu 90 hari. Termasuk juga yang tercermin di lembaga-lembaga survei lainnya itu masih mungkin untuk berubah, karena dinamika politik di Indonesia kita
kita tahu semua, karena dinamikanya berjalan cukup cepat, maka kemudian kita fokus kepada strategi masing-masing. Kalau dikatakan bahwa putusan MK tidak berpengaruh terhadap preferensi pemilih, itu tidak tugas dari pasangan non-Prabowo, yang tugas Ganjar, dan tugas pasangan Anies bagaimana meyakinkan publik bahwa putusan MK itu berpengaruh, gitu. Itu Bro Habib akan dengan strateginya berusaha bagaimana putusan MK itu tidak berpengaruh. Itu hal yang biasa saja dalam politik. Oke. Terputus kayak. Oke. Nah, lagi kita ke Mas Willy. Saya langsung ke Bang Habib. Ya, kalau misalnya namanya strategi ya sah-sah saja, terutama dalam demokrasi seperti ini, dalam kontestasi politik. Isunya kan pasti akan dipilih bagaimana nanti mungkin dari setiap paslon ini kan punya strategi masing-masing, terutama tadi soal MK gitu. Nah, MK sudah selesai, itu kan bagian dari strategi ya Bang ya, nanti akan saya bisa ada jawaban dikit. Apa? Ya, jadi gini, untuk mendeteksi ya apa gorengan nih, mendeteksi gorengan bukan makanan nih, tapi sama-sama nggak sehat nih ya. Mendeteksi gorengan ini apakah hanya strategi elektoral atau bukan, sebetulnya gampang ya. Karena rujukannya kan harus putusan, misalnya putusan MK sudah ada yang dikorbankan. Seharusnya kalau strategi untuk misalnya penegakan norma dan lain sebagainya selesai dong. Tetapi kalau ada ya kan ya gerakan tuh bahasa saya kemarin kan ya, untuk mengkaitkan putusan MK ini dengan legitimasi legalitas pencalonan, apalagi ada gerakan yang aktif ingin membatalkan putusan nomor 90 dengan mengajukan gugatan yang baru ya, pasti itu niatnya bukan strategi elektoral lagi, tetapi memang penjegalan ya kan ya, anak muda, penjegalan paslon Prabowo Ganjar. Siapa yang melakukannya kan kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita percaya sahabat kita Pak Awi, tentu kita yakin beliau soal strategi yang digunakan. Tapi ada, nah bukan tidak ada ya kan, gerakan-gerakan pihak-pihak lain yang memang tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana ini anak muda terjegal, kurang lebih begitu. Goalsnya itu ya. Oke, saya mau ke Mas Afri. Mungkin saya ingin fokus dulu soal perbedaan data tadi ya, Mas Afri ya. Kalau tadi sudah disampaikan ini soal metode sampling yang berbeda dan hal sebagainya. Tapi saya ingin tanyakan gini, karena ada persepsi yang muncul di publik, tidak hanya publik ya sebetulnya, tapi juga di kalangan elit begitu. Ada yang mempertanyakan, Mas Afri, kenapa kemudian hasil survei dari Populi Center ini gapnya sangat jauh. Pak Prabowo 40%, kemudian Pak Anies, kemudian Pak Ganjar itu 20% kalau tidak salah, betul ya? Kenapa gapnya bisa terlalu jauh? Jadi ada persepsi yang muncul, ini kemudian Populi Center berpihak pada salah satu pasangan calon. Tanggapan Mas Afri seperti apa? Iya, sebenarnya tadi gap yang jauh itu kan bisa kita jelaskan dengan data juga gitu. Jadi dan penjelasan kita berikan secara detail di report yang kita rilis begitu ya, bahwa ada kenaikan yang signifikan di sini, ada penurunan yang signifikan di pihak Pak Ganjar Mahfud gitu ya dan sebagainya. Jadi secara detail kita sajikan data-data itu gitu. Sehingga seharusnya bagi mereka yang memahami data-data ini gitu, harusnya ketika melihat keterangan-keterangan seperti itu tidak mempertanyakan lagi gitu ya. Plus juga bisa jadi begitu ya, ini cukup selaras dengan beberapa survei yang barangkali mungkin muncul juga begitu ya. Kalau salah Patra juga sempat juga melakukan survei begitu ya, dan hasilnya juga tidak jauh berbeda begitu ya. Rata-rata kan mereka phone survei ya, dan phone survei itu kan informed citizen. Nah kira-kira seperti itu gitu ya. Sementara kita offline survei gitu, tidak hanya informed citizen tapi juga ini offline ya Pak ya? Offline, ini offline, face to face gitu. Jadi kita betul-betul ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya gitu ya, mencari data dan sebagainya gitu, dan hasil kita tentu saja lebih reliable dibandingkan survei. Artinya Mas Afri membantah ya bahwa Populi ada keberpihakan dengan salah satu pasangan calon. Anda membantah soal itu ya, Mas Afri ya? Iya, karena kita bukan saya mungkin bisa mengatakan bahwa saya nggak tahu, tapi Populi mungkin satu dari mungkin kalaupun ada gitu sedikit sekali lembaga survei yang
tidak terlibat di konsultansi gitu. Jadi kita hanya betul-betul lembaga riset aja. Kita tidak terlibat di konsultan politik dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Afri, Bang Habib, terima kasih Mas Awi, terima kasih. Nanti kasih. kita lihat saja bagaimana para paslon ini mengelola isu, terutama ketika nanti masuk dalam masa kampanye dan meyakinkan para pemilih untuk mencoblos di tanggal 14 Februari. Termasuk kita lihat dinamikanya ini seperti apa. Itu yang Dinamika. menarik nih. Apakah Karena akan ada soal prosesnya drakor ya. lagi nggak? Nah, nanti kita lihat lagi ya. Oke, Mas Awi sekali lagi terima kasih. Mas Afri, makasih. Bang Habib, makasih Bang. Terima kasih Sudah- banyak semuanya. Guys. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia.